Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fayed. Saya merupakan anggota kelompok satu, dan kelompok satu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu ada Ardiansa Mahendra, yang kedua ada Andre Deniska, yang ketiga ada Aji Laksono, yang keempat ada Andre Trihadi Sukma, dan terakhir itu ada saya, Muhammad Al-Fayed. Interaksi simbol. Awal perkembangan interaksi simbol berasal dari dua aliran. Pertama yaitu mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer pada tahun 1962. Melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai dengan 1931. Blumer meyakini bahwa manusia tidak bisa dilakukan dengan cara sama seperti penelitian pada benda mati. Seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya, dan berusaha untuk memahami nilai dari tiap orang. Lebih lanjutnya, Chicago melihat manusia sebagai kreatif, inovatif dalam situasi yang tak dapat diramalkan. Masyarakat dan diri dipandang sebagai proses, bukan sebagai struktur untuk membekukan proses atau menghilangkan intisari hubungan sosial. Penilaian dari tes tersebut adalah dengan meletakkan pernyataan tersebut dalam dua kategori. Yang pertama konsensual dan subkonsensual. Pernyataan dianggap konsensual jika mengandung identifikasi kelas atau golongan, sedangkan jika mengandung identifikasi yang mengarah ke kualitas tertentu merupakan pernyataan subkonsensual. Interaksi simbolik telah menyatukan bagaimana kelompok mengkoordinasi tindakan mereka, bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan, bagaimana kenyataan dibangun, bagaimana diri diciptakan, bagaimana struktur sosial besar dibentuk, dan bagaimana kebijakan publik dapat dipengaruhi, yang merupakan sebuah gagasan dasar dan dari perkembangannya dan perluasan teori ilmu komunikasi. Simbol adalah objek sosial dalam interaksi yang digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Orang-orang tersebut memberi arti, menciptakan dan mengubah objek di dalam interaksi. Simbol sosial tersebut dapat berwujud dalam bentuk objek fisik atau benda kasat mata, kata-kata, atau untuk mewakili objek fisik, perasaan, ide, dan nilai, serta tindakan yang dilakukan untuk memberi arti dalam berkomunikasi dengan orang lain. Fokus dan perspektif interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu harus proaktif dan kreatif, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. Pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam masyarakat disampaikan dalam simbol-simbol tertentu. Pada dasarnya, teori interaksi simbolik ini berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan individu lainnya. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian teori interaksi simbolik lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan teori-teori sosial lainnya. Salah satunya adalah bahwa diri manusia muncul dalam dan melalui interaksi dengan yang di luar dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Pemikiran Herbert Blumer dalam penjelasan konsepnya tentang interaksi simbolik, Blumer menunjukkan pada sifat dari tindakan atau interaksi manusia, bahwa manusia saling menerjemahkan, mengidentifikasikan tindakannya, bukan hanya reaksi dan dari tindakan seorang tersebut terhadap orang lain. Tanggapan seorang tidak dibuat secara langsung atas tindakan itu sendiri, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan. Interaksi dijembatani oleh pengguna simbol, penafsiran, dan penemuan makna di tindakan orang lain. Dalam perspektif Blumer, teori interaksi simbolik mengandung beberapa ide dasar, yaitu 1. Masyarakat terdiri dari atas manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut terjalin melalui tindakan bersama membentuk struktur sosial. 2. Interaksi terdiri atas berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non-simbolis mencakup stimulus respon, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan. Objek-objek tidak memiliki makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu objek fisik, sosial, dan abstrak. 4. Tindakan manusia dalam tindakan interpretasi yang dibuat manusia itu sendiri. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam bentuk makna yang berasal dari pikiran manusia atau mind mengenai diri atau self dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan untuk memediasi serta
menginterpretasi makna di tengah masyarakat atau society, di mana individu tersebut menetap. Definisi tingkat dari 3 ide dasar interaksi simbolik antara lain, pikiran mind adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Diri self adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satunya cabang dari dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau the self dan dunia luarnya. 3. Masyarakat atau society. Dalam jejaring hubungan sosial diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Dan presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya, itu yang bernama Andre. Terima kasih.